Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita belajar lagi di mata kuliah manajemen biaya. Untuk bab ini yang akan kita pelajari terkait dengan manajemen persediaan atau inventory management. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di inventory management atau manajemen persediaan? Di antaranya kita harus mengetahui pentingnya suatu persediaan itu kita manage, kita kendalikan, dan kita kelola. Nah, bagaimana kita mengelola atau memanage persediaan? Yang pertama, ini arti penting manajemen persediaan. Sebenarnya manajemen persediaan itu merupakan bagian dari aktivitas fundamental dalam membangun competitive advantage jangka panjang. Jadi memanage persediaan ini sangat diperlukan tidak hanya untuk keperluan jangka pendek, namun sampai dengan keperluan jangka panjang. Hal yang dipengaruhi ketika kita mampu memanage persediaan diantaranya kualitas, teknik produksi, jam kerja lembur, kapasitas berlebih, waktu tunggu, dan profitabilitas. Nah, hal-hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Tingkat persediaannya berapa, bagaimana kita memanage itu sangat mempengaruhi beberapa hal yang saya sebutkan tadi seperti kualitas sampai dengan profitabilitas. Kita memanage persediaan, otomatis kita akan mengeluarkan namanya biaya pengelolaan persediaan. Di antaranya persediaan yang dibeli maupun persediaan yang diproduksi. Persediaan yang dibeli ada biaya pemesanan, ada order costing, penempatan dan penerimaan pesanan. Ada biaya penyimpanannya, biaya asuransi, opportunity cost, biaya pegudangan, dan biaya keusahaan persediaan yang masuk ke dalam biaya penyimpanan. Sedangkan untuk persediaan yang diproduksi, ini ada biaya perencanaan, termasuk penyiapan peralatan dan fasilitas produksi, serta juga ada biaya penyimpanan itu sendiri. Nah, di sini ada manajemen persediaan di dalam sudut pandang tradisional. Alasan tradisional menyimpan persediaan itu diantaranya satu, menyeimbangkan antara biaya pemesanan, perencanaan, dan penyimpanan. Menjaga agar pengiriman tepat waktu. Menghindari fasilitas manufaktur yang gagal, termasuk kegagalan mesin, suku cadang rusak, atau tidak tersedia pengiriman suku cadang terlambat. Alasan selanjutnya, proses produksi yang tidak dapat diandalkan. Keuntungan dari potongan rapat sampai dengan mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga. Hal ini mesti ada. Persediaan yang harus ada di dalam suatu perusahaan itu berapa? Misalkan persediaan amannya itu nanti bulan Februari harus ada persediaan 300.000 unit. Nah, itu bagaimana kita menghitungnya? Kita pelajari selanjutnya. Perencanaan persediaan. Jadi persediaan itu perlu direncanakan dengan tujuan mencapai tingkat keseimbangan persediaan optimum. Sebab kelebihan dan kekurangan persediaan itu merupakan pemborosan. Maka pengendalian atau manage persediaan itu penting untuk menghindari biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Dengan kata umum, menghindari adanya pemborosan. Hal ini pertimbangannya adalah keseimbangan antara biaya pengelolaan persediaan yang berlebih dengan biaya persediaan yang tidak mencukupi. Persediaan tidak mencukupi ini terkait persediaan bahan baku dan persediaan produk jadi. Untuk persediaan bahan baku, ini terkait dengan kenaikan biaya akibat terganggunya proses produksi, opportunity cost karena hilangnya potongan rabat,
serta kenaikan biaya pembelian karena pesanan yang mendadak. Sedangkan untuk persediaan produk jadi, persediaan itu perlu karena hilangnya pelanggan itu sangat potensial. Maka jika pelanggan ada pesanan, sebisa mungkin kita memenuhi. Yang kedua, opportunity cost akibat contribution margin yang gagal, serta kenaikan biaya transportasi. Persediaan berlebih ini terkait dengan kenaikan biaya penggudangan, kenaikan biaya asuransi dan pajak, kenaikan biaya pengelolaan dan pemindahan persediaan, resiko pencurian, kenaikan biaya administrasi, pencatatan persediaan itu sendiri, serta tidak tercapainya tingkat retur yang diharapkan dari investasi persediaan. Maka persediaan berlebih harus kita kendalikan. Pengendalian persediaan itu sendiri ada beberapa hal. Yang pertama, pengendalian selektif. Pengendalian selektif merupakan manajemen harus memutuskan persediaan tertentu yang memerlukan pengendalian lebih ketat. Jadi selektif ya, lebih ketat. Sistem pengendalian sederhana, membagi persediaan dalam 2 tempat dengan jumlah yang sama. Ada pengendalian dalam bentuk automatic order system dengan menentukan jumlah kuantitas pemesanan kembali. Ada pengendalian dalam bentuk order cycling atau pemesanan persediaan dilakukan jika diperlukan. Ada yang mengendalikan persediaan dengan metode minimal maksimal. Ditentukan jumlah persediaan minimum dan maksimumnya yang ada di dalam suatu perusahaan. Sistem perencanaan persediaan itu sendiri ada MRP atau Material Recruitment Planning. Didasarkan atas kebutuhan nyata, pesanan atas dasar Master Production Schedule atau jadwalnya, menentukan jumlah PJ, bahan baku, tujuannya menentukan tingkat persediaan serendah mungkin. Dalam hal ini kita akan menghitung dengan economic order quantity atau kuantitas pesanan yang paling ekonomis. Jadi kita mengendalikan persediaan dengan penghitungan EOQ. Untuk economic order quantity sendiri, ini merupakan metode untuk meminimalkan biaya pengelolaan persediaan dengan menentukan jumlah pesanan atau jumlah produksi yang paling ekonomis. Jumlah pesanan atau produksi ekonomis yaitu biayanya seminimal mungkin atau biayanya minimal. Jika persediaan dibeli, itu biaya pemesanan sama dengan biaya pemesanan dan penyimpanan minimal. Jika persediaan diproduksi, itu biaya perencanaannya dan penyimpanan harus sama. Maksud dalam hal ini, jika persediaan diproduksi sama dengan biaya perencanaan dan penyimpanan minimal. Untuk grafik persediaan dalam model EOQ atau Economic Order Quantity, ini digambarkan dalam asumsi permintaan konstan pada setiap periode. Sebentar. Oke. Jadi tingkat persediaan di sini, ini dalam garis disimbolkan dengan Q, tingkat persediaannya sekian. Rata-rata persediaan paling enggak di sini dengan ring waktu ini permintaannya konstan, tahun pertama sama, 2 sama, 3 sama. Jadi digambarkan tingkat persediaannya harus dalam Q, paling enggak rata-rata persediaan ada di Q bagi 2. Nah, untuk model persediaan EOQ sendiri ini menggunakan pendekatan matematis ya. Itu ada disimbolkan atau dinotasikan, D itu jumlah kebutuhan barang, S biaya pemesanan, H kecil itu biaya penyimpanan sebagai persentase terhadap nilai barang, C itu harga barang, H ini H besar dan H kecil beda ya. H ini biaya penyimpanan dalam bentuk rupiah, unit maupun tahun, jumlah pemesanan, frekuensi pemesanan, jarak waktu antar tiap pesanan, sampai dengan TC atau total cost, total biaya persediaannya.
Hubungan biaya pesan dan biaya penyimpanan. Di sini ada TC atau total cost, ada biaya penyimpanan, ada biaya pesan. Nah, ketiga ini total cost-nya dirumuskan dengan H bagi Q per 2. Mohon maaf, H kali Q per 2 tambah S kali D bagi Q. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Dipahami dulu rumusnya, dipahami dulu cara berpikirnya. Nanti kita menghitung EOQ ini menggunakan rumus di sini 2 kali ds bagi H pangkat setengah atau menggunakan akar dari 2 ds bagi H. Penghitungan EOQ bisa menggunakan pendekatan total cost seperti ini, tapi untuk garis besarnya atau di akhirnya sama dengan 2 ds bagi H pangkat setengah atau akar dari 2 ds bagi H. Langsung saja ke contoh nih. Di sini diketahui bahwa D itu 12.000, untuk S-nya 50.000, biaya pemesanan dalam bentuk persen 10%, harganya 3.000, H atau biaya pemesanan dalam bentuk rupiahnya itu diketahui dari H kali C atau 10% dari 3.000-nya, maka hasil hanya 300 rupiah. Untuk EOQ sendiri kita dapatkan dari akar 2 kali 12.000 kali 50.000 atau 2 kali DS bagi H 300.000, ketemunya akar dari 4 juta jadi 2.000 unit. 4 juta akarnya 2.000, maka langsung diketahui hasil dari 2 kali 12.000 kali 50.000 bagi 300 itu 4 juta, tapi di akar dari 4 juta itu 2.000 unit. Maka frekuensinya, mohon maaf ini saya buka di handphone jadi acak-acakan tulisannya. Nanti saya kirim materi PowerPoint-nya melalui Seattle. Kita lanjutkan, jadi frekuensi pemesanannya F-nya itu dari 12.000 atau D-nya dibagi dengan 2.000 unit. Dibagi 2.000 unit EOQ, jadi D bagi Q. Hasilnya jadi per tahun dalam melakukan pemesanan sebanyak 6 kali. Contoh lagi untuk lebih memperjelas, di sini ada perusahaan yang mengirimkan jarum suntik ke rumah sakit. Nah, untuk mengurangi persediaan dengan menentukan jumlah jarum suntik per pesanan yang optimal. Jika diketahui permintaan tahunan D-nya 1.000 unit, biaya pemesanannya 10 per pesanan, penyimpanannya 0,5 per unit, maka berapa EOQ-nya? 2 ds bagi H. Jadi 2 kali 1.000, D-nya pemesanannya 1.000, dikali dengan 10 rupiah per pesanan, dibagi 0,5. Maka ketemu akar 40.000 unit. Jadi akar dari 40.000 yaitu 200 unit. Maka EOQ atau jumlah pesanan optimalnya 200 unit. Berapa kali pemesanannya? Berapa kali frekuensinya? 1.000 jumlah pesanan dibagi dengan EOQ-nya atau jumlah pesanan optimalnya. Jadi dalam 1 tahun melakukan pemesanan 5 kali pesanan per tahun. Nah, waktu antar pesanan jika diketahui hari kerja per tahunnya 250, jadi menyesuaikan, misal diketahui hari kerjanya 360, nah itu beda lagi. Dalam kasus ini diketahui bahwa jam kerja per tahunnya 250. Maka waktu antar pesanannya 250 dibagi dengan berapa kali pesanan. Di sini kasusnya 5 kali. Maka hasil waktu antara pesanan itu 50 hari diantar pesanannya. Jadi selang 50 hari diantar pesanannya sebanyak EOQ atau 200 unit. Berapa total cost-nya? Total cost-nya yaitu rumusnya DS bagi EOQ ditambah EOQ dibagi 2 kali H. Jadi 1.000 dikali 10
dibagi 200, maaf jadi agak berantakan. Jadi ini 1000 kali 10 dibagi 200 ditambah 200 dibagi 2 dikali 0,5, ketemunya 100 rupiah. Total costnya jadi 100 rupiah. Bagaimana jika EOQ dengan safety stock atau persediaan amannya berapa? Jika perusahaan ini menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang atau safety stocknya, maka jumlah barang yang ada di gudang itu saudara menghitung EOQ ditambah safety stocknya berapa. Terkait kebijakan perusahaan masing-masing menentukan safety stock berapa. Misal, dalam kasus ini penghitungan EOQ di muka tadi ditambahkan jumlah barang yang ada di gudang bila ditetapkan safety stock 25. Maka EOQ yang tadi 200 unit itu ditambah dengan safety stock 25, maka EOQ dengan safety stock yang harus ada itu 225 unit. Oke, kita lanjutkan terkait dengan waktu tenggang, persediaan pengaman, dan titik pemesanan ulang. Waktu tenggang ini namanya lead time. Perbedaan waktu antara waktu pemesanan sampai dengan barang tiba atau siap dipakai. Persediaan pengamanan atau safety iron stock. Ini persediaan yang dicadangkan untuk kebutuhan selama menunggu barang datang. Berfungsi untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadi kekurangan barang. Titik pemesanan ulang atau sering disebut reorder point, ini titik di mana harus diadakan pemesanan kembali sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan bahan baku yang dipesan tepat waktu, di mana persediaan di atas, persediaan pengamanannya sama dengan 0, jadi tidak ada safety stocknya. Cara menetapkan titik pemesanan ulang yaitu jumlah penggunaan selama waktu tenggang ditambah persentase tertentu, dan jumlah penggunaan selama waktu tenggang tersebut ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai persediaan pengaman. Dalam bentuk rumus reorder point ini D kali L ditambah SS, di mana reorder point ROP ini merupakan reorder point atau waktu pemesanan ulang. Sedangkan D ini tingkat kebutuhan per unit waktu, dengan SN ini safety stock atau persediaan pengaman, dan L itu sendiri lead time atau waktu tenggang. Contohnya, diketahui kebutuhan bahan per minggu itu 100 unit. Berdasarkan pengalaman, rata-rata waktu tenggang adalah 3 minggu, dan persediaan pengamanan ditentukan sebesar 20%. Dari kebutuhan selama waktu tenggang tersebut, maka reorder point-nya, cara menghitungnya, bahan per minggu 100 dikali 3 minggu atau rata-rata waktu tenggang ditambah 2% dikalikan dengan 100 kali 3, maka ketemunya reorder point-nya 360 unit. Artinya apa? Ini pemesanan kembali perlu dilakukan pada saat tingkat persediaan barang mencapai 360 unit. Materi selanjutnya atau yang akan kita bahas selanjutnya itu terkait dengan just in time dalam inventory management. Just in time dalam manajemen persediaan. Just in time, eliminasi non-value-added activities atau yang mengeliminasi yang tidak mempunyai nilai tambah aktivitasnya, seperti aktivitas pengelolaan persediaan, komitmen jangka panjang dalam meningkatkan mutu, upaya perbaikan secara kontinu. Jadi just in time itu salah satunya untuk upaya perbaikan secara kontinu atau continuous improvement. Penyederhanaan aktivitas dan peningkatan kualitas aktivitas penambah nilai. Just in time dalam manajemen persediaan ada bahan baku,
persediaan dalam proses, dan produk jadi. Bahan baku sendiri tujuannya mengurangi pemasok, frekuensi penyerahan barang lebih sering, kontrak jangka panjang dengan pengasok, dan mengurangi waktu inspeksi bahan baku. Sedangkan produk dalam proses ini perbaikan konfigurasi pabrik, meningkatkan atau peningkatan kualitas proses manufaktur, mempersingkat waktu setup, mengurangi kuantitas produk dalam proses. Sedangkan produk jadi, ini tujuan dari Just in Time sendiri, peningkatan kualitas produk jadi, mengurangi cycle time, meningkatkan fleksibilitas produksi, dan mengurangi inspeksi produk jadi. Just in Time mempunyai tujuan tersendiri. Manfaat dari Just in Time itu, kalau dikategorikan berdasarkan reduksi biaya, ada manfaatnya biaya penyimpanan lebih rendah, mengurangi sisa bahan, mereduksi biaya clerical. Dari sisi peningkatan kualitas, ada deteksi produk cacat lebih cepat, tindakan korektif lebih cepat, kualitas proses manufaktur lebih berkualitas, inspeksi berkurang, kualitas bahan bakunya bisa lebih terjamin. Sedangkan dari kualitas desain, respon terhadap perubahan cepat, lebih inovatif dan kreatif. Dari sisi efektivitas kegiatan administrasi, mereduksi surplus kantor, kebutuhan kontrak berkurang, identifikasi pesanan juga lebih mudah. Langsung ke contoh. Di sini ada contoh PT Hasina mengestimasi kebutuhan bahan per tahunnya ini 10.000 kg. Sedangkan biaya pesanan per pesanannya 50.000. Biaya per penyimpanan per unit 4.000. Harga bahan per kilonya 20.000. Masa tunggunya 1 minggu. Kebutuhan selama masa tunggu 50 kg. Dan safety stoknya ada 50 kg juga. Maka pertama yang akan kita hitung tetap EOQ. EOQ-nya bagaimana menghitungnya? 2DS bagi H. 2 kali 10.000 kali 50.000 dibagi 4.000. Akar dari perkalian tersebut. Jadi di sini EOQ-nya ketemu 500 kilo. Akar dari 25.000. Jadi hasil dari EOQ ini 2 kali 10.000 kali 50.000 dibagi 4.000 ketemu 250.000. Akar dari 250.000 yaitu 500 kg. Dalam hal ini EOQ-nya 500 kg. Biaya pengelolaan persediaan sejumlah 2 juta. Dari mana? Terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan itu sendiri 10.000 dikalikan biaya pemesanan per unitnya 50. Per kilonya 50.000 atau biaya per kali pesan 50.000 dibagi EOQ, maka biaya pemesanan ketemu 1 juta. Sedangkan biaya penyimpanannya EOQ dikalikan biaya pesannya dibagi 2 ketemu 1 juta, maka biaya pengelolaan persediaannya di total 2 juta. Frekuensi pemesanannya total yang diperlukan 10.000 dibagi EOQ-nya atau Q-nya 500, maka frekuensi pemesanan dalam 1 tahun 20 kali. Kapan kita melakukan reorder point? 1 kali 50 kilo reorder point-nya ketika yang kita butuhkan reorder point saat itu harus 50 atau saat persediaan 50 ditambah dengan 50 kilo. Maka reorder point-nya 100 kg. Just in time
Ini mengurangi biaya pengelolaan persediaan. Misalnya ditetapkan persediaan maksimum. Ya, itu tadi sampai dengan reorder point, kita beralih jika kita menerapkan just in time dan ditetapkan persediaan maksimumnya 100 kilo hanya untuk memenuhi kebutuhan selama masa tunggunya. Bagaimana jika hal tersebut diterapkan dalam suatu perusahaan Hasina tadi? Kita hitung frekuensi pengiriman lagi. EOQ-nya dibagi dengan persediaan maksimum yang harus ada 100 dibagi 2. Jadi 500 dibagi 100 dibagi 2. 50 dibagi 2, maka frekuensi pengirimannya jadi 25 kali. Pesanan ekonomisnya, akar dari frekuensi pengiriman 25 dikalikan EOQ 500 kilo. Jadi akar dari 25 ini 5 dikali 500, maka ketemu 2500 kilo. Sedangkan jumlah setiap kali pengiriman itu berapa? 2,5 kilo dibagi 25 kali, karena frekuensi pengirimannya 25 kali. Maka pesanan ekonomis yang dibutuhkan 2,5 per tahun dibagi 25, maka sekali pesan 100 kilo. Setiap kali pengiriman 100 kilo. Untuk biaya pengiriman sendiri, 1 dibagi akar 25 dikali 2 juta biaya pengelolaan persediaan. Bagi 2 juta nggih, 2 juta. Maka untuk biaya pengelolaannya kita hanya perlu, yang tadinya 2 juta, biaya pengelolaannya hanya perlu 400.000. Berapa penghematannya? Penghematannya biasanya bisa dihitung dari 2 juta kurangi 400 ketika langsung ketemu 1,6, atau biaya penghematan dihitung dari 1 kurangi 1 bagi jumlah pengiriman dikali biaya pada EOQ. Nah, 1 dikurangi 1/5 dikali 2 juta. Jadi ketemu 1 kurangi 1/5 berarti 4/5 dikali 2 juta, maka ketemunya biaya penghematannya sebesar 1,6. Jadi jika kita menggunakan just in time, kita akan menghemat biaya senilai 1,6 juta. Kalau kita menggunakan EOQ murni, kita biaya pengolahannya 2 juta. Jika kita menggunakan just in time, kita bisa menghemat biaya 1,6 juta. Lebih hemat nggih. Baik, sampai di sini penjelasan terkait manajemen persediaan. Diskusi lebih lanjut kita lanjutkan melalui forum WhatsApp group. Semoga penjelasan ini bisa membantu dan bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.